Gembala. Oke, sudah siap semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di meja doa kita malam hari ini. Kita siap untuk menyembah Tuhan, kita siap diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan, karena Tuhan senang dipuji, Tuhan senang kita menyembah Dia dengan hati yang tulus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, na 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 Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bertemu lagi dalam program Meja Doa. Kami sudah berdoa bersama-sama hampir selama 2 bulan ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah hati kami, mendengar segala keluhan, pengaduan kami lewat doa-doa kami. Tuhan, Engkau menolong juga, sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Pak. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Meja Doa. Ya, di Meja Doa ini kami akan membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan kemudian akan mendoakan saudara-saudara kalau ada di antara saudara-saudara yang perlu didoakan. Nanti pada akhirnya saya akan mendoakan saudara. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Itu judulnya Black Coffee. Ya, yang senang minum kopi pasti saudara-saudara senang juga mendengar ini ya, Black Coffee, kopi hitam ya. Kenapa saya menyampaikan judulnya kopi hitam? Saudara-saudara, nanti saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara. Saya ini suka ngopi, saudara-saudara, sehingga saya juga punya mesin kopi di sini. Kalau saya minum kopi, saya selalu minum yang hitam, 5 detik saja, supaya dapat yang rasanya black coffee seperti ini, saudara ya. Nah, ini kopi saya ini. Udah deketin. Ini kopinya hitam. Kalau saudara-saudara yang biasanya disebut sebagai coffee lovers, pecinta-pecinta kopi, maka saudara-saudara waktu minum kopi ini pasti dicium dulu ya, goyang-goyang dikit. Cium aromanya. Kopi saya ini aromanya enak sekali karena saya produksi kopi seperti ini. Terus saya bikin kebunnya di Wamena. Jadi saya bikin sendiri kopinya. Dan biasanya kalau orang yang pecinta kopi, kalau dia minum kopi dia goyang-goyang dulu sedikit ya, saudara. Terus dia cium. Harum sekali, lalu diminum. Wow. Rasanya gimana saudara? Pahit. Rasanya pahit sampai di gigi-gigi ini juga pahit rasanya. Semakin lama pahitnya semakin enak. Masih terasa di sini rasa pahitnya. Semakin lama pahitnya semakin enak. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa rasakan di dalam kopi ini adalah dia harum sekalipun rasanya pahit. Nah, pada malam hari ini juga saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang judulnya sama dengan rasa kopi hitam, yaitu tetap harum sekalipun di tengah-tengah kepahitan. Ya, mungkin saudara-saudara sekarang sedang mengalami kepahitan. Rasanya pahit hidup saudara seperti kopi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap harum. Nah, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Lalu saya akan menjelaskan kepada saudara. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa surat ini ditulis kepada gereja, sebuah gereja yang ada di Smyrna. Bunyinya begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Itu adalah Tuhan Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Lalu ayat yang ke-9 mengatakan begini. Aku tahu kesusahanmu. Ini adalah kesusahan yang merupakan kepahitan orang-orang Kristen yang ada di Smyrna pada waktu itu. Saya ulangi ayat 9. Aku tahu kesusahanmu
dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara perhatikan, kepahitannya adalah kesusahan, sudah susah, miskin, sudah miskin difitnah. Nah, lengkap sudah penderitaannya orang ini, saudara-saudara ya. Dan mungkin saudara-saudara juga yang sedang menonton ini sedang mengalami seperti ini, susah, miskin, difitnah, saudara-saudara ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ayat 10 dan 11 adalah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana kita merespon keadaan seperti itu, supaya hidup kita tetap harum. Tetap harum itu artinya tetap tenang, tetap soleh, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut katanya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lalu yang berikutnya dia katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah crown of life. Crown first corona. Ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara, 2 kali renungan yang saya sampaikan ada perkataan di dalam Alkitab yang mengatakan crown of life atau mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Mahkota kehidupan itu adalah kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, di mana kita sungguh-sungguh bisa menikmati hidup ini dengan berkat-berkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang disebut dengan crown of life. Dan saudara-saudara, bahwa Tuhan menginginkan untuk kita menerima crown of life ini atau mahkota kehidupan. Tapi kadang-kadang kita menghadapi sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Smyrna ini. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-8 ini dan ayat yang ke-9, itu ada 3 penderitaannya. Orang Kristen pada waktu itu dibilang mereka susah, mereka miskin, lalu mereka difitnah. Nah, 3 penderitaan ini sangat memberatkan mereka. Bahkan kalau di dalam bahasa Inggris itu ada tambahan 1 lagi di dalam King James Version, ada tambahan lagi, bukan hanya kesusahan, kemiskinan, lalu kemudian fitnah orang-orang Yahudi kepada orang Kristen, tapi ada 1 lagi, pekerjaan mereka di PHK juga pada waktu itu. Dan saya rasa ini mirip-mirip sekali dengan keadaan yang banyak kali kita sekarang alami pada masa COVID-19 ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya walaupun kita dalam keadaan pahit, tapi kita tetap harum. Pertama-tama, firman Tuhan mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut, saudara-saudara ya. Yang pertama, jangan takut. Nah, apa alasan daripada Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut? Alasannya adalah di dalam ayat yang ke-9 yang firman Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan, aku tahu kesusahanmu, lalu diulangi lagi, aku tahu kemiskinanmu, lalu diulangi lagi, aku tahu fitnah mereka. Bahkan kalau di dalam King James Version dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Saudara-saudara, kata awal yang mengatakan aku tahu itu diulangi 4 kali. Itu berarti sangat penting. Itu artinya adalah bahwa segala kesusahan, segala kemiskinan, segala fitnah orang kepada kita, segala kita yang sedang di PHK, itu semua Tuhan tahu. Itu sebabnya firman Tuhan pertama-tama mengatakan jangan takut karena Tuhan tahu. Dan saya percaya sekarang ini pun kalau saudara di PHK, saudara tidak punya uang, atau saudara sedang mengalami kepahitan dalam hidup saudara saat ini, Tuhan juga tahu, saudara. Tuhan bukan tidak tahu.
tapi Tuhan tahu keadaan saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan takut. Nanti kita akan melihat di bagian terakhirnya Tuhan mengatakan Dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita semuanya. Gitu ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 juga Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tetap harum. Bagaimana kita tetap harum sekalipun di dalam kepahitan. Yang kedua dibilang tetap setia. Setia tuh sampai mati dengan Tuhan. Jangan waktu kita punya uang aja kita setia, pada dapat gajian THR, lalu saudara jadi setia, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi waktu saudara menghadapi masalah seperti begini, lalu saudara mulai tidak setia, lalu saudara mulai merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan saudara. Bahkan barangkali kadang-kadang saudara mengatakan Tuhan itu tidak ada, karena Dia tidak menolong saya. Coba lihat penderitaan sekian juta orang di seluruh dunia, tapi Tuhan diam saja. Kadang-kadang kita komplain, kita blaming, kita menyalah-nyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Tapi sebetulnya kita tidak perlu seperti begitu. Kita tidak perlu merespon seperti begitu. Lebih baik kita merespon, kita tetap setia kepada Tuhan. Setia walaupun sekarang kita tidak punya uang, tetaplah setia berdoa. Kalau saudara biasa berdoa 1 jam atau setengah jam, atau saudara setiap malam jam 8 mengikuti acara seperti ini di sini, tetap setia. Biar tidak ada uang, tetap setia. Walaupun saudara merasa pahit, tetap setia, ikutin saja. Ikutin saja, baca firman Tuhan, berdoa tiap hari. Kalau saudara-saudara bekerja sekarang mungkin jualan tahu atau jualan kopi, atau saudara-saudara jualan kopi susu, coklat susu dan sebagainya, tidak ada untungnya. Saudara buka warung, lalu kemudian tidak ada yang belanja, ya memang karena sekarang lagi PSBB. Kalau saudara rame itu ajaib sekali, dan pecalang mungkin akan datang karena tidak diizinkan rame-rame. Tapi walaupun keadaannya sepi, saudara harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Coba bilang tetap setia. 1, 2, 3. Tetap setia. Amin. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang. Nah, ini yang penting saudara-saudara ya. Kita harus more than a conquered, dibilang. Kita harus mempunyai sikap yang lebih dari pemenang. Ini rahasianya ya saudara-saudara. Kalau saudara punya masalah, saudara kecewa, firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau kecewa pada saat kesusahan, kecillah kekuatan. Itu Raja Sulaiman mengatakan demikian. Jikalau engkau kecewa. Jadi jangan pernah kecewa dalam keadaan seperti begini. Jangan pernah kecewa. Kalau saudara kecewa, kecil kekuatan saudara. Mungkin saudara jadi murung kan? Tidak mau bergaul sama orang. Lalu saudara ada di dalam kamar saja. Pada waktu sudah dalam keadaan susah, lalu kemudian saudara di kamar mandi lama-lama, pakai pasang shower lama-lama, diam di situ. Dan saudara dalam keadaan susah, lalu kemudian saudara kecewa, lalu kemudian saudara tambah sedih, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, lebih baik waktu saudara sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kepahitan seperti sekarang ini, lebih baik saudara berkemenangan, lebih daripada pemenang. Nah, kalau pemenang itu setelah mengakhiri pertandingan, dia jadi juara. Tapi kalau kita lebih daripada pemenang, meskipun kita tidak menang, tapi sikap hati kita lebih daripada pemenang. Kalau saudara mengalami kepahitan juga dalam kehidupan saudara, seperti sekarang ini, lalu saudara tetap bersyukur kepada Tuhan, terima saja keadaan yang sekarang saudara sedang hadapi, bersyukur kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa setiap hari kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka lama-lama saudara punya kekuatan, yang level kekuatan saudara lebih tinggi daripada masalah atau kepahitan yang saudara sedang hadapi. Waktu kekuatan saudara lebih tinggi, maka saudara akan melihat ke bawah, masalah saudara sudah tidak ada artinya apa-apa. Masalah saudara sudah tidak ada pengaruhnya. Dan itu yang Tuhan senang. Itu yang artinya kita bisa merespon dan bertahan dalam keadaan kepahitan. Dan pada waktu saudara bertahan, perhatikan bahwa waktu saudara tetap bertahan seperti ini, saudara tidak takut karena Tuhan tahu segala masalah saudara. Saudara tetap setia kepada Tuhan dan saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara akan lulus lewat ini semua
waktu COVID ini selesai, saudara akan menerima the crown of life. Amin, saudara-saudara. Amin. Jangan sedih-sedih lagi, jangan nangis-nangis lagi, saudara ya. Sekarang saudara berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah harum seperti kopi tadi sudah habis diminum, masih ada sisa sedikit, masih ada harum. Sekalipun dia kopi itu pahit, tetapi dia harum. Dan biarlah kalian semua, Anda semuanya yang menonton acara ini juga tetap harum, sekalipun saudara sedang mengalami kepahitan. Tuhan memberkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang biasa saya nyanyikan supaya lagu ini menjadi lagu yang biasa, dan saya akan mendoakan kalau ada saudara-saudara yang akan minta didoakan pada hari ini. Saya akan mendoakan saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara-saudara yang sakit corona di rumah sakit dan sedang menyaksikan acara ini, dan kemudian saudara ingin didoakan, saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara, tumpangkan di dada saudara. Kalau ada saudara-saudara yang sakit yang lain, kemudian saudara ingin didoakan, saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara tumpangkan di tempat yang sakit, di mana yang sakit, atau saudara bisa menumpangkan di dada saudara. Kalau pada malam hari ini khususnya saudara-saudara yang merasa seperti kepahitan hidup saudara, rasa pahit, dan saudara-saudara ingin melewati kepahitan ini dan tetap harum di hadapan Tuhan, saya akan mendoakan saudara. Saudara juga boleh mengangkat tangan saudara yang kanan, lalu saudara tumpangkan tangan yang kiri saudara di dada saudara. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini, Saat Ku Tak Melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu,
di surga, pada malam hari ini Tuhan, setelah kami bersama-sama mempelajari firman Tuhan, saya akan berdoa buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengangkat tangannya dan berdoa. Saya berdoa buat teman-teman kami yang mungkin ada di rumah sakit, sedang dirawat karena corona. Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Kalau mereka sekarang sedang berdoa minta Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang menyembuhkan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Tuhan juga kalau ada di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan sedang berdoa, ada penyakit di tubuhnya, penyakit apapun juga, saya berdoa kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa buat teman-teman yang sudah kontak untuk minta didoakan. Ada yang sakit gagal ginjal, ada yang tumor, ada juga Ibu Esther Ketut yang bosnya sedang ada di ICU pada hari ini. Saya doakan kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa khususnya sesuai dengan renungan firman Tuhan, siraman rohani pada malam hari ini, bagi mereka yang barangkali sedang merasa kepahitan, mungkin di PHK, lalu sepertinya masa depannya runtuh, seperti masa depannya sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin ada yang sekarang sudah kehabisan uang, sudah tidak tahu harus berbuat apa, dan sekarang mereka sedang mengalami kemiskinan. Dia sekarang mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Saya berdoa orang-orang yang sedang kepahitan ini, biarlah Tuhan jamah hatinya, Tuhan memberikan kekuatan supaya dia tidak takut, karena Tuhan melihat semuanya. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang sedang dialaminya, sehingga dia tidak takut, dan supaya dia tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Dan juga berkemenangan, memiliki mental atau sikap hati yang berkemenangan, sekalipun masalahnya belum selesai, tapi sudah bersyukur, sudah tenang, sudah sabar, sudah menganggap masalah itu sudah tidak ada. Itu adalah hidup yang lebih daripada pemenang itu Tuhan. Saya doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka ini semua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka jadi kuat dan level kekuatan mereka lebih tinggi daripada masalah kepahitan yang sedang mereka hadapi saat ini, sehingga mereka bisa melihat ke bawah bahwa masalah itu sudah tidak ada arti apa-apanya lagi bagi mereka, sudah tidak ada pengaruhnya, sehingga mereka bisa bersyukur, mereka bisa kuat. Dan kami percaya kalau mereka bisa bertahan terus sampai selesai ini, maka Tuhan akan memberikan crown of life atau mahkota kehidupan yang membuat mereka sukses di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan ma'rifat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah pandemi corona ini Tuhan, dan menemukan obatnya, menemukan vaksinnya. Saya juga berdoa buat tim dokter yang menangani ini, Tuhan menolong mereka semuanya. Dan saya juga berdoa untuk Provinsi Bali yang kami tinggal di tempat ini dan bekerja di tempat ini, jika kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi gubernur kami, Bapak Koster juga, Tuhan jaga dan lindungi dengan semua jajarannya, dan bisa mengatasi semua masalah yang ada di Provinsi Bali ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, dan sekarang kami mengakhiri meja doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam saudara-saudara, sampai bertemu lagi besok. Tiap hari kita ada doa sampai COVID-19 ini selesai. Dan saudara ikuti acara ini terus, saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat tidur.